Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah Bapa pemelihara hidup kami. Dan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami merindukan untuk mendengarkan suara-Mu, sabda-Mu yang memberikan kehidupan bagi kami. Tuhan tolong, waktu yang singkat ini, namun kami tahu ini sungguh berharga karena Engkau bersabda bagi kami. Tuhan juga berkati perenungan hati hamba-Mu dan pemberitaan yang hamba sampaikan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat ke-25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34 kita baca silih berganti antara saya dan saudara sekalian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak engkau pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Karena itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berbicara mengenai Allah Sang Pemelihara dan umat yang khawatir. Ya, kita mulai dengan umat yang khawatir dulu. Nah, dari pembacaan silih berganti saya merasa saudara cukup khawatir. Ya, suaranya lemes gitu ya. Masuk ke bulan November ada banyak kekhawatiran bagi mahasiswa di STT Amanan Agung. Ya, kalau saudara Senin harus kumpul tugas dan saudara belum mengerjakan apa-apa, pasti saudara layak untuk khawatir. Khawatir itu hal yang lumrah dalam kehidupan ini. Ya, it's okay to be worried. Ya, it's okay to be worried. Ya, karena apa? Itu memberikan sinyal kepada kita bahwa kita harus mempersiapkan. Ya, mempersiapkan sesuatu ke depan. Tapi saudara-saudara sekalian, ada juga banyak orang pada saat ini ya hidupnya justru dikendalikan oleh kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu mengontrol kehidupan. Ya, ada begitu banyak kekhawatiran dalam hidupnya. Apa yang akan terjadi pada hari esok? Apa yang harus saya makan? Apa yang harus saya minum? Apa yang harus saya pakai? Ya. Setiap kali kita lihat TV, lihat orang lain berpakaian yang lebih baik, kapan aku bisa berpakaian seperti itu? Ketika kita lihat di sosmed teman-teman kita, lihat, wah makanan yang enak-enak kan. Sekarang kan setiap kali makan itu di foto gitu kan. Foto di restoran mana, kemudian makanannya apa gitu. Dan ketika kita melihat teman-teman kita makannya, wah, kapan saya bisa makan seperti itu? Saudara-saudara sekalian.
Nah, ini tentu saja membawa tekanan-tekanan dalam diri banyak anak Tuhan, termasuk para hamba Tuhan. Termasuk mahasiswa-mahasiswi di STT Amanat Agung ini. Termasuk juga staf-stafnya lah di STT Amanat Agung. Mungkin juga termasuk para dosen, ya. Kadang-kadang saya berpikir, istri saya Bu Esel kata, teman itu lagi liburan ke New Zealand gitu. Wah, kapan gitu saya? Aduh. Saya bilang sebenarnya, New Zealand itu dingin, kita sudah pernah ngerasa dinginnya itu. Gak enak dingin itu. Oh, mereka yang di Facebook itu, wah dengan pakaian itu, wah tersenyum, saya bilang, itu menipu. Karena apa? Tengah salju itu dinginnya luar biasa. Apalagi kalau cuacanya cerah, tapi kalau cuacanya mendung saya pikir agak lebih hangat sedikit. Tapi kalau cuaca itu biru anginnya dan salju itu pas dingin sekali. Dia menderita hanya untuk foto seperti itu dan dikagumi. Saudara-saudara sekalian, kita hidup pada zaman yang demikian. Saudara-saudara, ya, ada banyak input-input dari luar membuat hati kita berharap banyak. Tapi dengan harapan itu juga kita hadirlah kekhawatiran di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, saya ingin berbicara tentang ini. Ya, nas yang baru kita baca baru saja tadi itu berbicara tentang ini. Ya, Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu mengenai apa yang kamu makan, minum. Jangan khawatir juga mengenai apa yang kamu pakai. Ada hal yang penting katanya. Hidup itu lebih penting. Tubuh itu lebih penting. Hidup itu lebih penting daripada makan dan minum. Ya. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian yang kita pakai. Tentu saja ya kita perlu pakaian ya. Tetapi saudara-saudara jangan membuat apa yang harus kami pakai. Ya, sehingga kelihatan wah gitu ya, menjadi pendorong mengontrol hidup kita. Saudara-saudara sekalian, ketika Yesus mengajarkan ajaran ini, saudara-saudara sekalian, ada banyak orang miskin di sana. Ketika Yesus mengajar ada 5.000 banyak, saudara tahu Yesus mengajar kemudian memberi makan 5.000 orang gitu ya. Karena yang dihitung hanya laki-laki saja. Kalau sama perempuan, sama anak-anak mungkin 10.000 gitu. Saya lagi pikir, ada begitu banyak orang mengikutin Yesus, ya pasti itu pada pengangguran gitu. Kalau mereka sibuk bekerja enggak, tapi enggak ada kerjaan pada saat itu, sehingga bisalah ngikut Yesus berhari-hari. Ya, ada perumpamaan Tuhan Yesus, ya. Bahwa ada seorang orang kaya pemilik tanah luas. Pagi-pagi dia ketemu orang nganggur. Kemudian dia, ayo ke ladang kerja. Kemudian berapa waktu dia datang lagi di pasar. Masih ada lagi yang nganggur. Ayo kerja. Siang masih ada yang nganggur. Ayo kerja. Sore-sore gitu. Masih ada yang nganggur. Ayo masuk kerja. Itu berarti apa? Ada banyak pengangguran pada saat itu. Orang pengangguran pasti khawatir akan hidupnya. Ya. Apa yang akan dimakan, apa yang akan minum. Minum oke, enggak lagi ya. Minum air biasa kan oke gitu ya. Apa yang dipakai. Ini hal yang sangat-sangat wajar pada saat itu. Tapi Yesus berkata, jangan khawatir akan apa yang kamu makan dan pakai. Jangan khawatir akan apa yang akan kamu makan dan pakai. Karena hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh kita lebih penting dari apa yang akan kita pakai. Apa maksudnya Yesus? Ada satu hal yang Yesus ingin sampaikan secara mendalam mengenai hidup kita, mengenai apa yang kita akan bangun di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus ingin kita fokus pada hal itu.
kepada umat di situ, ya, yang banyak mengikuti Yesus, tapi juga kepada murid-muridnya, inner cycle yang ada di sekeliling Yesus, yang Yesus ajarkan, yang akan melayani bersama-sama dengan dia, mengikuti dia, memikul salibnya. Yesus berkata, jangan terlampau khawatir akan hal itu. Saudara-saudara sekalian, inilah panggilan kita di dalam mengikuti Yesus. Ya, jangan terlampau khawatir akan hidup kita. Ya, akan apa yang kita makan dan tentu saja ini perlu disiplin, saudara-saudara. Nggak gampang seperti itu. Ya, disiplin untuk mengatakan cukup. Ya, saudara-saudara sekalian, kalau saya kirim ke praktek pelayanan 2 bulan, 6 bulan, kayak gitu ya, pulang-pulang itu pada gemuk kan? Pada gemuk gitu, tambun, wah gitu. Itu berarti apa? Gak ada masalah dengan apa yang dimakan gitu ya. Yang bagus kalau kau pulang itu tahu-tahu dia kurus gitu. Bukan karena kekurangan makan, tapi karena diet. Ya, karena menahan diri untuk tidak makan. Seperti yang dilakukan oleh Levi pada tapi sekarang gemuk lagi dia. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ya. Apa yang menjadi dasar bagi Tuhan Yesus untuk mengatakan jangan terlampau khawatir kepada umat yang mengikuti dia maupun kepada murid-muridnya secara khusus hamba-hambanya. Ya. Ada 2 perumpamaan yang disampaikan tentang burung di udara dan tentang bunga di ladang. Ya. Dan pakai prinsip tafsir Karl Wahomer. Ya. Ini jenis midrastic interpretation, ya, penafsiran secara midrastik. Jadi Yesus juga belajar tafsir. Jadi kalian harus ikut belajar tafsir, ya. Jangan merasa gitu ya. Kalau dari apa yang dipakai oleh Yesus itu adalah apa yang diaplikasikan kepada yang kecil, maka itu diaplikasikan juga kepada yang lebih besar. Ya, itu Karl Wahomer. Ya. Barang siapa yang setia pada perkara kecil, dia akan setia kepada perkara yang besar. Kalau kamu tidak dapat setia kepada yang perkara yang kecil, Tuhan tidak akan mempercayakan kamu perkara yang besar. Itu prinsipnya. Nah, ini juga yang disampaikan di dalam perumpamaan burung dan perumpamaan bunga di ladang. Kalau kepada burung saja Tuhan memperhatikan, burung yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan di dalam di dalam lumbung, ya, tapi Tuhan pelihara kehidupannya. Yesus berkata, kamu lebih berharga karena kamu adalah imago Dei yang aku ciptakan sesuai dengan citraku. Ada kehangatan, hubungan yang hangat mendalam antara Tuhan Sang Pencipta dan manusia yang diciptakan. Lihat bunga bakung atau bunga lili di situ, ya, yang tidak pernah berhias, tetapi dikatakan bahwa bunga itu begitu cantik, melebihi kemewahan Raja Salomo. Ibu Esther belakangan ini, ya, sudah sejak COVID itu suka mewarnai. Dia nggak bisa melukis sebenarnya. Tetapi sekarang ada zamannya ada printing, kemudian dengan setiap bagian ada nomor-nomornya. Kemudian setiap nomor tuh ada warnanya. Nah, itu gitu ya. Kadang-kadang 1 minggu selesai satu figura, satu gambar. Kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang 1 bulan. Nah, saya paling suka 1 bulan.
Ya, 1 bulan. Karena apa? Karena itu ruwet, kecil-kecil gitu. Berarti apa? Hemat uangnya. Ya, tapi dia tekun. Sampai saya nggak tahu apa yang dilakukan, sampai mikir, dia mikir. Tapi akhir lama-lama jadilah figura yang gambar yang cukup banyak. Sudah itu dia kasih ke sana, kasih ke sini gitu ya, kasih ke kantor. Ibu CK juga dapat 1 gitu ya. Nah, tapi saya melihat begitu tekunnya gitu, melukis sesuatu. Saya pikir kalau Tuhan melukis, wah, dia melukis alam semesta ini dan dia melukis mewarnai, wah, luar biasa ya. Bahwa ada hati Tuhan yang ditempatkan untuk membuat bunga itu cantik, dan itu cantik melebihi daripada Raja Salomo. Dan Yesus berkata, hei anakku, kamu lebih berharga dari itu. Kamu lebih berharga dari itu. Ya. Tidak heran di ayat yang ke-32, 31-32 ya. Karena janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa di sorga tahu kebutuhanmu. Tahu kebutuhanmu. Ya. Sekali lagi, tahu kebutuhanmu. Ada banyak anak Tuhan, semakin doa semakin khawatir. Ya. Karena terfokus kepada kekurangan, kapan. Padahal Bapamu di surga, Bapa kita di surga tahu kebutuhan. Dan kapan harus memberinya, dia tahu saat yang tepat. Karena itu jangan terlampau fokus pada hal-hal yang jadi kerinduan kita, semangat hati kita. Percayalah, kalau Bapa kita adalah sang pemelihara kehidupan kita, dan kita anak-anaknya adalah anak-anak kesayangan, pada saat kita membutuhkan, dia akan berikan. Bapak, pengalaman hidup saya, Bapak di surga itu tidak pelit-pelit amat. Ya, bukan pelit. Sangat generous. Dia tahu kapan memberikan. Dia tahu kapan menghibur hati saya, hati keluarga saya. Dia tahu kapan saat saya membutuhkan, dia memberikan. Pengalaman studi di luar negeri selama 7 tahun. 7 tahun. Ya. Kami keluar ya dengan tidak ada sokongan yang pasti gitu ya. Orang berpikir ke luar negeri itu enak gitu ya. Enggak. Ya. Karena apa? Karena kita ke negeri asing. Ya, ke negeri asing dengan support yang pas-pasan, bahkan kurang. Ya, saya harus bekerja di dapur. Jadi mahasiswa yang kerja di dapur gitu ya, jangan pikir bahwa kerja kalian tuh masih sangat ringan. Sangat-sangat ringan. Saya kerja di dapur itu 3-4 jam, bahkan ada sampai 8 jam 1 minggu. Dan piring yang dicuci itu benar-benar piring yang berat. Ya, dan ratusan piring. Ya, dan itu dialami bagi kami yang keluar negeri dan studi. Begitu selesai kerja kayak gitu, gak punya tenaga untuk belajar lagi. Ya, tapi itu kami lakukan. Ya, kami lakukan, dan pada saat-saat di mana dapat katakan ketika uang itu tidak ada lagi. Ya, saya hanya share saja. Ini saatnya saya berjalan dengan iman. Tiba-tiba Tuhan membuka jalan, ya, memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani di gereja Vietnamis di mana kami bergabung kayak gitu. Gereja itu mau mendukung gitu, ya, mendukung
sehingga sampai kami selesai itu, ya. Selesai biaya sehari-hari, ya. Kami gak berani makan di luar, ya. Karena apa? Makan di luar berarti ongkosnya mahal. Kita punya 1 bulan jatah itu sekitar cuma $150 gitu ya. Dan kami benar-benar beli makanan, masak sendiri. Itu sebabnya saya bisa masak. Dulu saya nggak pernah pegang dapur, ya. Tapi saya lakukan itu, ya. Dan Tuhan mencurahkan berkat. Tuhan mencurahkan berkat, ya. Dan ketika saya melihat di belakang bahwa pada saat itu penuh dengan kekhawatiran, tapi Tuhan memberikan berkat. Nah, saudara-saudara, firman ini tidak menganggap minta saudara menjadi iman begitu besar, ya. Iman kita tetap iman kecil, tapi belajar memanggil saudara untuk berani mempercayai Allah, bahwa Allah akan memenuhi kehidupan, mencukupi kehidupan hamba-hambanya. Ya. Ada saat-saat di mana saudara membutuhkan. Pada saat-saat membutuhkan itu, wah pengen saya mau minta sesuatu, ngomong gitu, minta sana, minta sini. Saya tahan dan minta, Tuhan buka jalan. Dan Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Dan itu belajar saya mempercayai Tuhan dimanapun saya berada. Saya berharap para mahasiswa, saya tahu ada banyak pergumulan, ya, di dalam hidup saudara, ya. Apakah saudara akan dicukupi? Apakah keluarga saya akan dicukupi ketika saya belajar studi di tempat ini? Mari dengan iman yang kecil tapi berani melangkah, berani terus bersandar kepada Tuhan, berani berserah dan percaya bahwa Tuhan mencukupi, akan mencukupi pada waktunya. Dan poin yang ketiga, kalau kita tahu hati kita penuh dengan kekhawatiran dan kita memiliki Allah sang pemelihara, ya, dan itu mudah-mudahan meredahkan kekhawatiran kita. Yang ketiga, ayat yang sangat terkenal. Ayat yang ke-33. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara mempasati doa Bapa kami, doa yang diajarkan Yesus, maka kalian menemukan, ya, ada 2 bagian di dalam doa tersebut. Yang pertama tentang Tuhan, yang mu. Dan bagian kedua adalah kami. Bagian terutama tersebut, cari dahulu kerajaan Allah. Ya, hadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Fokus doa kita perlu berubah. Doa berfokus kepada kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepada kita. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah pada dasarnya berarti Allah memerintah. Allah memerintah di sorga, dan di dalam Kristus Yesus Allah memerintah di dunia ini. Allah memerintah melalui pekerjaan Roh Kudus. Allah memerintah melalui gerejanya. Allah memerintah melalui diri saudara. Saudara perlu menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Ketika kami mengutus saudara-saudara sekalian yang lagi skripsi, tahun depan saudara akan segera diutus, ya. Akan diutus. Saudara diutus untuk apa? Untuk menghadirkan, memproklamirkan kerajaan Allah. Ketika kerajaan itu nyata dihadirkan, maka saudara akan melihat bagaimana kuasa Allah itu mengubah
mengubah kehidupan banyak orang, membuat orang bertobat. Untuk itu kita diutus, saudara-saudara sekalian, untuk memberitakan kerajaan Allah dan melihat bagaimana kuasa Allah bekerja. Saudara harus berfokus pada itu. Bukan berfokus kepada apa yang saya butuhkan. Karena Tuhan sudah berjanji akan mencukupi itu. Belajar percaya itu. Sehingga saudara dapat berfokus pada hal yang sangat penting di mana saudara terpanggil dan mau belajar di sini. Tempat ini bukanlah tempat yang enak, ya. Tapi tempat ini adalah tempat pembinaan. Supaya saudara siap untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara sekalian, ketika saudara diutus ke gereja-gereja, weekend maupun saudara masih cukupi secara luar biasa. Ya. Kalau saudara melihat bagaimana Yesus mentrain gitu ya. Yesus mengatakan, kamu jangan bawa apa-apa ya. Pergi aja langsung. Jangan bawa apa-apa gitu. Ya. Jangan bawa uang, jangan bawa itu, pergi jalan aja gitu ya. Nah, jangan bawa sangu, jangan bawa pakaian itu, ya. Pergi dan berita kerajaan Allah. Suatu exercise yang luar biasa supaya mereka belajar bahwa Tuhan mencukupi menurut cara Tuhan. Supaya mereka berfokus kepada kerajaan Allah. Dan saya berharap ini yang saudara perlu hadirkan di dalam pelatihan-pelatihan di tempat ini. Setiap kali saudara ke gereja, weekend demi weekend, jangan hanya berfokus pada tugas apa yang diberikan oleh gereja. Tapi kalau saudara bertemu dengan orang, gereja itu adalah tempat apa? Tempat manusia bertemu. Justru manusia bertemu, mereka membutuhkan Injil. Anak-anak kecil membutuhkan Injil. Anak-anak remaja membutuhkan Injil. Anak-anak dewasa membutuhkan Injil. Orang tua membutuhkan Injil. Wartakan itu. Siap sedia di dalam keadaan. Untuk itulah kita dipanggil. Setiap minggu siapkan diri saudara, ya, untuk berbicara kepada orang. Secara personal, secara komunal. Kita perlu berfokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Antara kerajaan dan kebenaran Allah. Di sini mengenai kebenaran Allah ada sedikit diskusi lah, bukan sedikit, agak banyak diskusi gitu ya. Di kayu suni TU, apakah itu berbicara mengenai tindakan Allah yang menyelamatkan di dalam konteks kerajaan Allah atau standar yang Allah inginkan, yaitu kehendak Allah itu nyata. Ya. Mari kita berfokus, menurut saya kedua hal ini. Ya. Melihat bagaimana Allah bekerja, ya. Bagaimana kebenaran itu nyata, ya, di dalam banyak orang percaya. Ya. Karena apa yang Yesus sudah lakukan. Tetapi juga ingat, ya, terutama di Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Di situ kebenaran dan kerajaan sorga itu bertemu di dalam satu kalimat sama tempat ini. Ya. Berarti apa? Ada standar kebenaran yang perlu diperjuangkan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Menghadirkan kebenaran Allah tengah-tengah umat manusia, tengah-tengah gereja. Dan itu berarti apa? Berarti ada penderitaan. Penderitaan. Tapi saudara-saudara sekalian, di dalam tengah-tengah penderitaan yang saudara alami, saudara akan belajar menemukan bagaimana bahwa Tuhan itu cukup bagi saudara. Tuhan itu cukup bagi saudara. Ya. Dia akan memelihara, menolong saudara. Ya. Dan saya berharap ini menjadi pengalaman
saudara di dalam proses pembinaan di tempat ini, dan juga ketika saudara masuk di dalam ladang pelayanan. Hati-hati, karena apa? Selalu godaan fokus kerajaan Allah dan semua yang akan ditambahkan kepadamu. Kita kadang-kadang terfokus apa yang akan ditambahkan, apa yang akan ditambahkan, apa yang akan Tuhan tambahkan dalam hidup saya. Tapi ketika itu fokus berubah dari kerajaan Allah kepada apa yang akan ditambahkan, maka saudara gagal sebagai hamba Tuhan. Mari difokus kembali kepada apa? Kepada kerajaan Allah. Di mana kita dipanggil, di mana kita dibentuk untuk itu. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur atas anugerah yang begitu besar, atas panggilan yang Engkau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-Mu. Panggilan untuk menyatakan kerajaan surga, menghadirkan kerajaan surga, memproklamirkan kerajaan surga. Tapi kami juga ingat Tuhan, pergumulan-pergumulan kami di masa lalu tapi juga di masa sekarang. Seringkali hati kami gundah gulana, dipenuhi dengan kekhawatiran. Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan adalah pemelihara kehidupan kami. Terutama kami adalah anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Tuhan tolong kami untuk belajar percaya dan belajar mengimani dan belajar mengalami itu di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Tuhan, biarlah kami, hidup kami dalam proses pembelajaran di tempat ini berfokus kepada kerajaan surga. Sehingga kami melihat bagaimana kuasa Engkau bekerja dan mengubah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.